Siap, sore. Silakan masuk. Silakan masuk kemana? Ini apa? Om Gede Sukadana. Tak lihat dulu Pak. Iya, aku lupa. Ada Pak Pendi C. Ada Pak Arya. Ada Endaru Cahyono siapa? Sore Pak Godang. Sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Godang. Selamat sore Pak. Kelihatan? Sore Pak Godang, saya Daru Pak dari IMK. Pak Sukmandaru. Bukan Pak. Ya kursi ini sih. Daru aja Pak. Mana ya kursinya satu lagi Kak? Aku lihat ada Pak Awang. Selamat sore Pak. Ada orang Akprin. Ibu Sri Mulyaningsi. Sore Pak Godang. Sore Pak. Sore Pak Godang. Benar, tak buka dulu. Ini enggak apa. Karena dari juga itu ada sebagian dari jalan yang yang belum dapat PPT-nya tolong dibagi dulu. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore Mbak Ocha. Halo. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ke Sasami 18. Kami sebagai acara untuk mengisi WFA selama 3 bulan stay at home. Semoga kali ini kita akan ditemani oleh Pak Godang dengan judul New Discovery of Rock Geochemistry Weathering System, The Mutant Dose Model for the Enrichment of Alumina REE and Regolite. Nah, sebelum kita memulai sesi ini, kita menunggu pembukaan dari Pak Budi Santoso sebagai perwakilan dari MGI. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Setelah sekian lama kita tidak mendengar lagi topik REE setelah di awal-awal acara Sesami. Kali ini kita ucapkan terima kasih kepada Mas Godang, Mas Godang Sabang ST, yang beliau memproklamirkan diri sebagai profesional geochemistry, economic modeling, dan REE researcher. Kalau dari judulnya, ini nanti kemungkinan akan banyak hal-hal yang sangat teknis, bahkan akademis, gitu ya, akademia, gitu. Yang semoga ini bisa melengkapi materi-materi yang sebelumnya, mungkin lebih kepada apakah itu teknik melakukan analisis tentang potensi-potensi REE di Indonesia, yang harapannya
karena ini disebut apa yang discovery, kita bisa belajar atau teman-teman pemerhati dan entusias dari FEE bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baru, yang paling baru begitu dari apa yang sudah ditemukan oleh Mas Godang. Dari judulnya, dan ini sangat provokatif gitu ya. The Mutant DOS Model for the Enrichment of Alumina, REE, Nickel, and Regolith. Sesuatu yang semoga saja bahwa pencerahan baru yang harapannya adalah bagaimana membawa hasil dari pembelajaran atau sharing sore ini untuk bisa diimplementasikan di dunia profesional dari rekan-rekan yang bergerak langsung di bisnis REE. Terima kasih kepada rekan-rekan MGI, Mbak Ocha, ada tentu saja Mas Rizal, Mas Dion, Mas Andia, di salah satu bidang yang selama ini sudah sangat demikian produktif menyelenggarakan sesi-sesi seperti ini. Ingatkan sekali lagi, sesi ini adalah sesi pemanasan begitu ya, itu annual convention, MBA convention tentu saja 2020, insya Allah akan dilakukan tahun ini di bulan Oktober. Itu saja. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah sangat setia begitu mengikuti event-event Sasami atau hashtag baru annual convention MBA sampai sejauh ini. Masih ada beberapa di minggu setelah itu yang semoga tetap sama menariknya, sama provokatifnya, dan sama menginspirasinya bagi kita semua. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Santoso. Sebelum kita memulai untuk Pak Godang silakan memperkenalkan diri. Welcome untuk Prof. Mega, Pak Awang Satyana, Pak Sukadana Made, Pak Gede, dan beberapa partisi-partisi yang lain yang sudah hadir. Semoga Sasami ini terus bergulir ke depan sampai sebelum acara annual convention virtual yang akan dilakukan di bulan Oktober. Monggo Pak Godang, saya persilakan untuk sebelumnya semua di-mute, terus untuk pertanyaan bisa melalui chat, nanti akan dibacakan oleh moderator sama atau nanti saya unmute. Terima kasih semua, selamat menikmati. Pak Godang, monggo waktunya saya persilahkan. Terima kasih ke panitia MGI IAKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kita masuk ke introduction. Ini adalah contoh. Saya tutup dulu, kok nggak nanti apa? Tutup ya. Ini adalah satu sampel, satu batu. Begitu mewakili satu gunung yang masih fresh, belum ada weathering dan sebagainya. Batu itu, gunung itu akan melapuki pelapukan seperti yang ada di bawah. Di sini cuma kurang soilnya aja ya, partikel besar, agak kecil dan sebagainya. Ada berapa proses, yaitu proses biologi, kita tidak jelaskan, itu keterangannya jelas. Ada proses fisika termasuk angin dan sebagainya, thermal, matahari. Tapi yang paling penting yang akan saya bahas di sini adalah chemical weathering-nya. Faktor apa yang berperan di dalam terutama air, partisi air hujan. Asid. Asid itu maksudnya air hujan yang condong pasti agak asam, termasuk gas oksigen ataupun karbon dioksida. Coba kita lihat pointernya dulu. Ada 4 proses yang mengcover chemical weathering ini, semuanya membutuhkan air.
supaya terjadi pelarutan ataupun diskomposisi dari batuan menjadi mineral, mineral menjadi ion ataupun menjadi secondary mineralnya. Yang paling penting coba kita lihat di sini ada dissolution, di mana silika dengan adanya kehadiran air akan terlarutkan menjadi silicic acid. Coba kita lihat, di sini ada tulis namanya air hujan dan sebagainya, ada faktor asam. Umumnya semua air hujan itu secara prinsip itu pasti agak asam. Cuman asam sekali yang pH-nya 3 atau 4 atau sampai 6. Di sini dari versi BMKG ditulis dengan range seperti ini, umumnya adalah sekitar 4,5 sampai 6,5. Nah, sebagai perbandingan, itu air laut, seawater itu kurang lebih di 7,5 sampai 8,5. Coba kita masuk. Ini adalah oxide mineral dari suatu batuan. Di sini saya ambil dari Carroll 1970 dibagi 2. Satu yang disebut sebagai dark mineral sebelah kanan, satu lagi colorless mineral. Nah, masing-masing komponen ini tidak saya jelaskan lagi, pasti ada mulai dari kalau dia basal sekali masih ada anortit, biotonit, sampai ke albit, orthoklas. Kalau dia sudah masuk ke andesit ke atas pasti ada quartz, muscovite, biotit, olivine dan sebagainya. Masing-masing yang ada di list sebelah kanan yang dark mineral dan colorless mineral ada komponen yang perlu kita kutip keluar seperti K, Mg, Mg potas, magnesium, kalsik, sodik, magnesium dan sebagainya. Di sini ada leucid. Kalau leucid itu adalah potasik, tapi kalau pseudoleucid dia kehadiran sodiknya lebih strong daripada potasnya. Nah, dari sebelah kiri ini kita kutip menjadi sebelah kanan yang unstable di atmosfer akan terurai atau terdekomposisi dari olefin sampai ke muscovite, K-fosfor dan sebagainya. Ini kita petik keluar ada komponen namanya magnesium, ada kalsik, ada sodik dan ada potas. Ini yang disebut unstable in atmosphere. Sedangkan yang stable nanti akan terakumulasi di dalam residual soil, ada quartz, saya kasih tanda bintang, nanti kita jelaskan. Pasti ada enrichment berupa REE atau zircon ataupun nikel kalau dia di ultramafic ya, atau mangan. Tapi mangan di sini enrichment sebagai trace element bukan mangan untuk industri. Dalam arti cut off cocok untuk dipakai untuk industri. Ini hanya sebagai trace element, termasuk juga thorium. Sambil ada clay, ada ferroxide, pasti ada titanium oxide dan alumina. Saya ambil dari Hamblin Christensen 2003. Nah, quartz di sini ingin saya tekankan, dari sinilah benang merahnya terbentuknya new modeling namanya degree of sapolization. Quartz ini tadi di halaman sebelumnya dia akan terkomposisi, akan terlarutkan menjadi silicic acid, tapi di sini ditulis dia stable in atmosphere. Jadi hati-hati, quartz ini dia adalah slowly weathering element. Ini pelarutan itu lebih lambat dibandingkan dengan yang 4 ini. Sehingga quartz ini secara bahasa umumnya dia menginjak 2 perahu. Di satu sisi dia mengatakan stable in atmosphere, satu sisi mengatakan dia juga stable, dia juga unstable in atmosphere, satu sisi mengatakan dia stable. Coba kita lihat. Dibandingkan dengan olefin, anortit dan sebagainya, ini yang paling cepat terdekomposisi, bisa dilarutkan dalam air dan sebagainya dalam waktu yang jutaan tahun ya, dibandingkan dengan quartz. Quartz di angka 10 equal dengan kaolinit. Jadi harus hati-hati dalam memakai elemen komposisi SiO2 dalam weathering diagram, itu harus sangat hati-hati karena bisa confuse di dalamnya. Kita coba lihat ini. Kita tidak lihat yang hydrothermal alteration, kita lihat yang fresh, weathered, sampai terakhir residual soil. Terakhir akan terbentuk yang terakumulasi itu adalah Al2O3, ferro dalam bentuk total Fe2O3 plus titanium. Sedangkan quartz tetap seperti quartz ya. Kita lihat apa itu regolith. Apa itu regolith? Dulu di literatur lama dan sebagainya tidak tulis spesifik itu regolith apa. Cuman kenal itu horizon A sebagai topsoil, B sebagai zona akumulasi, dan C itu adalah campur-campur dia semi weathered namanya. Sedangkan fresh rock
ada yang mengatakan horizon R dan sebagainya. Ini dari literatur Monroe dan Vikanser 2009. Tapi beberapa textbook baru dan sebagainya, dia dari yang format ini dia sudah menjelaskan seperti ini. Muncullah istilah namanya regolith. Regolith itu apa? Kita ke lapangan, kaki kita menginjak tanah sampai vertikal ke bawah ketemu bedrock, itulah regolith. Sampai di sini. Regolith dipecah dua, dibagi dua, yang di atasnya untuk horizon A, biasanya horizon A itu ya tempat-tempat humus, akar-akar tumbuhan dan sebagainya, itu disebut pedolith, dan bawahnya itu disebut saprolith. Jadi saprolith itu adalah istilah umum yang berupa profil tanah dalam secara vertikal hingga ketemu bedrocknya. Jadi saprolith itu juga dipakai untuk orang geologi ekonomi di Copper and Gold maupun di galena dan sebagainya, tapi itu versi hidrotermal. Yang akan saya jelaskan di sini adalah non-hydrothermal weathering processes. Kita lihat apa beda yang di sini dengan yang di sini, cuma ada tambahan horizon echo. Horizon echo itu adalah horizon transisi, disinilah tempat leaching yang sebenarnya. Sedangkan yang horizon B itu sudah terakumulasi, di sini juga ada sebagian sisa akumulasi, tapi dia terprecipitasi. Sedangkan ini sama, horizon E kita sebut. Coba kita review. Sementara yang ada itu weathering sistemnya seperti apa, dan kita rekonstruksi sama-sama. Coba kita lihat bagaimana merekonstruksi suatu new model versi Mr. Godang. Di sini ada granit, contoh weathering. Di sini ada New Caledonia, jangan lupa, untuk ultramafic nickel laterite. Dan di sini ada contoh basic atau mafic untuk unorogenic alkaline rock. Saya mengambil tiga ini karena masing-masing memiliki benang merah. Yang di atas kita mengenal istilah yang namanya iron adsorption. Sejarahnya ada di Southern China, namanya Longnanjiangxi. Kita mengenal namanya nickel oxide, Komala, Kolaka, sampai WDB, sampai ke Pulau GB dan sebagainya. Benang merahnya adalah dari New Caledonia sini. Dari sinilah pertama kali muncul namanya nickel oxide. Dan degree of saprolization, benang merahnya itu ada di Indonesia, namanya Western Sulawesi berupa unorogenic rock. Ini adalah tem-tem yang akan saya sebut berulang-ulang, CIA, Chemical Index of Alteration, MIA, Oxidation, yaitu Mafic Index of Alteration, juga Nesbitt ini, karena Nesbitt waktu bikin CIA, dia pada beberapa tahun kemudian dia merasa ada something yang kurang. Mafic tidak tercover di CIA, dibikinlah Mafic. Tapi Mafic setelah dibuat, dirasakan kurang pas, dimodified oleh Babcock tahun 2014, ini masih baru ya. Kemudian itu ada Index of Laterisasi, itu umum kita pakai oleh Siemens 1986. UMIA, mungkin sebagian orang, saya yakin mungkin 95% peserta yang di webinar ini tidak pernah mengenal istilah UMIA, Ultramafic Index of Alteration, ini baru 2016. Dan lebih mungkin lagi tidak pernah dengar apa itu degree of saprolization. Jadi semua ini adalah model-model diagram yang tidak lain adalah bagaimana mengilustrasi suatu rock mengalami weathering dari mulai rock yang massive, pelan-pelan, dia weakly weathered, moderate weathered, sampai ke strong weathered. Nanti istilah ini akan saya putar terus, ya anggaplah seperti MP3, nanti saya putar-putar terus ya. Ini adalah format CIA, very popular untuk felsic, untuk batuan granitoid atau batuan rhyolite juga boleh. Andesit ke atas sudah boleh, granodior udah bilang. Ternary diagram itu ternary pasti 3 sudut, A, B, C. Saya menulis A di sini, B sini, C sini, tapi ada orang menulis ini A, ini B, ini C, terserah sama saja, intinya sama saja. Coba kita lihat komposisi seperti ini. Nesbitt and Young 1984 dia membuat model ini untuk granit di mana pada saat weathering dia pasti akan terakumulasi residunya berupa AlO3. Nah, yang di sebelah sini 50 sampai 65 itu untuk andesitik ya. Kalau untuk granitik dia harus 55 barusan dianggap weathered. Jadi 55 sampai 65 disebut weakly atau weak weathering. Di sini ada intermediate weathering dari bacanya dari sini ya. Dari 65 sampai 85, sedangkan 85 sampai up itu strong weathering. Ini adalah adjustment dari Nesbitt and Young. Pertama kali Nesbitt and Young tidak menulis seperti ini. Jadi berjalannya waktu dan sebagainya, orang pun saling melengkapi, ibarat gayung terus bersambut, saling mengisi.
seperti ini. Coba kita lihat bagaimana plotting yang namanya granit dari China Southern ini. Trennya seperti ini menandakan, sini kan potesik. Potesik memang agak lambat ya mengalami pelapukan ya. Rate-nya adalah dari B ke C. Next, ini adalah anorogenic, trennya seperti ini. Nah, dia juga terakhir larinya ke sini, berarti menunjukkan bahwa potesik memang agak lambat dia pelapukannya. Ini adalah diagram kedua namanya MIA oxidation, Mafic Index of Alteration, tapi kita memakai versi modified dari Bukekik 2014. Terakhir, residunya itu berupa campuran Al2O3 dan Fe2O3. Sama-sama pakai karakteristik tipe modeling yang sama pakai molar ya. Ini adalah contoh dari anorogenic seperti ini. Ini adalah granitnya. Nah, ini adalah ultramafic weathering seperti ini. Jadi kelihatan ya, ultramafic itu strong magnesium, ya pasti dia larinya ke sini. Kalau granit dia tidak ada, ini kecil sekali, makanya lari di sini. Kalau namanya mafic, dia masih ada ini, dia masih ada ini, dia agak condong ke tengah-tengah. Nah, sedangkan ini, sebentar ya. Ini adalah model ternary dari Siemens 1986. Umumnya orang bauksit pasti kenal modeling ini. Tapi ini memakai weight percent. Berbeda dengan tipe karakteristik ternary dari Nesbitt tadi. Ini adalah SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Di sisi lain, ada model yang memakai ternary ini juga, tapi bukan index of laterization, dia adalah Aleva 1994. Ini adalah mengklasifikasi di mana bauksit dia harus strong Al2O3, ferrit harus strong ini, tengah-tengahnya latrit. Dia masih ada SiO2-nya, sedangkan lebih strong namanya kaulinit, kira-kira seperti ini. Dua model yang berbeda, diciptakan orang yang berbeda, coba kita overlaying seperti apa. Hasilnya seperti ini. Kita lihat berikutnya. Kalau kita plot yang namanya granit, akan seperti ini. Ini namanya bedrock. Jatuhnya di sini. Kenapa jatuhnya di sini? Karena SiO2-nya namanya granit itu cukup tinggi, bisa sampai 70-an, 60-an, 70-an. Dia ketahan komposisi persentasenya di sini. Sampai surface soil pun dia jatuhnya di sini. Pertanyaannya, mungkinkah granit weathering, namanya granite profile, mulai dari bedrock sampai ke profile yang paling di bagian surface-nya diplot di ini, index of laterization? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Dia dalam bentuk persentase weight, berat, dia ketahan sama SiO2 seperti ini. Nah, inilah cikal bakal saya tidak suka namanya index of laterisasi. Sehingga saya berpikir bagaimana merubah ini. Cerita awalnya seperti itu. Coba kita plot yang lainnya. Nah, tadi ini. Sehingga saya ubah, coba lihat ya. Lihat dengan seksama. Di sini saya tidak akan merubah terlalu banyak. Di sini saya naikkan sedikit, dan sini saya naikkan sedikit. Sehingga zona tadi ini saya sebut sebagai unweathered to weakly laterization. Sehingga saya plot untuk yang anorogenic Western Sulawesi, kelihatan ini adalah unweathered, campur dia ini adalah ya weakly weathered, di sini adalah termasuk sudah moderately laterization, artinya moderately weathered versi Siemens 1983. Nah, inilah yang disebut dengan laterite. Jadi saya ulang kembali, granitic weathering tidak boleh disebut sebagai laterite. Biarpun kelihatan di sana itu, oh ini sudah weathered, agak merah-merah sedikit, agak sedikit-sedikit brownish-brownish, tidak boleh disebut laterite. Tapi kalau kita sebut sebagai lateritic, it's okay. Ada sifat-sifat kayak lateritnya. Nah, ini adalah ultramafic weathering seperti ini. Selanjutnya coba kita lihat dengan seksama bagaimana si Godang dan kawan-kawan itu merekonstruksi suatu mutan model yang mengadopsi CIA, MIA oksidasi, dan indeks of laterisasi. Tiga itu digabungkan menjadi satu diagram tunggal. Coba kita lihat. Ini awalnya saya tidak suka ini karena dia pakai parameter ini.
saya gantikan menjadi 4 basis weathering element. Karena kelarutan ini, terdekomposisinya ini jauh lebih cepat dibandingkan ini. Tadi kan sudah saya tunjukkan angkanya 10 kan. Nah, saya menambahkan TiO2 untuk wanti-wanti apabila latrit tersebut itu bukan dari genom yang namanya DMM, depleted MOMP mantle, tapi berupa primitive mantle ataupun enriched DMM. Saya tambahkan TiO2 sehingga menjadi seperti ini. Saya ulangi ya, coba kita lihat pelan-pelan. Di sini tidak ubah, di sini saya tambahkan TiO2, di sini saya ubah menjadi 4 basis weathering element. Inilah format yang saya sebut mutan. Kenapa mutan? Nanti saya jelaskan. Di sini, kalau dia bukan granit, maka dianggap sebagai weathered. Kalau dia granitik atau rhyolitic sampai 55, masih belum weathered, di atas 55 barusan tergolong weathered. Kecuali untuk yang granit tipe S, dia agak sedikit ke sini masih dianggap fresh ya. Ini saya tidak masuk ini adjustment aja. Kita lihat ada 2 poligon, di sini strong alumina kuning, di sini ya karena besi agaknya brown, saya juga bikin seperti ini, warnanya seperti ini. Bagaimana granitic weatheringnya? Seperti ini. Jadi bacanya itu adalah dari C ke A. Seperti ini. Ini adalah anorganic dari Godang kawan-kawan 2019. Ini adalah ultramafic-nya. Di sini saya ingin tambahkan, granit dia otomatis dia akan arahnya ke kiri. Kalau ultramafic dia strong. Fa dan Mg kan weathered, dia akan larinya ke sini. Jadi ultramafic itu nggak mungkin larinya ke sini, dia sudah otomatis. Dan mafic dia kurang-kurang lebih agak ke tengah. Jadi dia sudah otomatis. Ini model saya sebut mutan ternary karena bisa dipakai sekaligus untuk ultramafic, mafic, intermediate, ya otomatis ya kalau ada granit dan basal berarti dia intermediate masuk dan felsic. Orogenic maupun anorogenic bisa ditelan oleh model diagram ini. This is made in Indonesia, not made in China, not made in the United States. Inilah yang saya sebut dengan model diagram satu pintu. Orang ISDM paling suka istilah satu pintu. Coba kita lihat. 4 model ini kita gabungkan. Pada saat kita plot weathering, untuk granitik hati-hati. Ini tidak bisa kita baca sebagai kaulinitisasi. Tidak bisa, diagram itu nggak cocok. Jadi secara tidak langsung, saya dalam hal ini adalah pencipta dari ternary dose. Saya mengakuisisi ini indeks of laterisasi, saya packaging kembali, saya pelajari, saya rekonstruksi kembali apa itu rock weathering system. Barusan saya sebut ini adalah the new version of index of laterisasi. Bahasa lain, DOS adalah reinkarnasi dari indeks of laterisasi. Dan DOS ini, ternary DOS, mengadopsi semua karakteristik yang ada di MIA, oksidasi, di CIA. Jadi 3 ini hibrid menjadi ini. Saya sebut sebagai mutan DOS diagram. Kita ingat namanya Indominus Rex film Jurassic World ya, Jurassic World 2015 pada saat itu. Karena dulu sebenarnya judul ini, ternary DOS ini bukan hari ini saya presentasikan. Tahun 2015 saya sudah presentasi tertutup kepada satu dosen ITB namanya Pak Nur Cahyo Indro Basuki. Saya sudah sebut dengan istilah, Pak, ini adalah mutan DOS. Karena dia memiliki karakteristik semua ini. Dan dia bisa dipakai secara simultan bersamaan untuk anorogenic maupun orogenic. Semua tipikal rock, semua barang masuk ini. Satu pintu. Kita lihat bagaimana apple to apple untuk New Caledonia Ultramafic Weathering. Tahun 2016, di sini dia pakai Mg dan SiO2. Harus ingat, tingkat pelapukan Mg dengan Si, tadi kita lihat di slide berikutnya, namanya olefin yang rich MgO, rich MgO maupun piroxin, itu jauh lebih cepat dibandingkan yang relatif stabil SiO2. Tapi beliau berani menyatukan ini, ya versi namanya ya. Saya nggak mau. Nah, ini model yang sebelah kiri dan sebelah kanan kurang lebih sama, cuman di saya tambahkan titanium saja, kurang lebih sama. Nah, ini saya
bundarin, karena pada posisi fresh rock yang namanya harburgit, ini MgO yang 40,6 pada sampel posisi 5 dan 6 apa? Pada meter ke 11 sampai 14 itu MgO-nya sudah depleted, sudah terjadi deplesi sekitar ya 5-an, 3 sampai 5-an. Ini sebenarnya wedrat atau enggak? Nah, pada saat si Experger menciptakan modeling ini, belum ada batas-batas diskriminasi mana weakly weathering, mana moderately weathering, mana strongly weathering. Karena masih baru ya. Seperti ini, coba kita lihat trennya seperti ini. Trennya itu kurang lebih sama. Jadi harus hati-hati pakai SiO2. Saya tidak mengatakan keliru, saya mengatakan saya tidak suka. Kita lihat, kita lihat seperti ini. Ini adalah dos. Nah, perbedaannya ada di sini waktu Mia tadi yang sampel 5 dan 6. Di sini 32, sini kira-kira 68. Di sini 29, sini sudah 80. Dia di dalam dos ternary weathering ini disebut sudah moderately weathering atau moderately subpolarization. Jadi lebih jelas ya. Nah, kita lihat tipikal yang di sana itu untuk yang rocky, dia high grade-nya ada di sini. Bagaimana dengan ini nggak kelihatan nih sebentar. Bagaimana dengan scandium ini? Nanti akan kita bahas. Ini adalah model diagram dari ternary saya konversi secara matematika menjadi binary versus, jadi ini adalah dos, ini adalah nilai dos, ini adalah saya versus Fe2O3 plus TiO2. TiO2 dalam hal ini ultramafic nggak ada, tapi hanya simbolis saja. Jadi ferruginization adalah tren oksidasinya dia seperti ini. Di sini namanya rocky subrolled karena dosnya sekitar 20 ke bawah ya. Dia ada di kadar Ni tinggi, sedangkan di sini Ni-nya tidak begitu tinggi. Muncul satu pertanyaan, typical New Caledonia apakah similar dengan typical nickel oxide di Indonesia? Hasil diskusi saya dengan salah satu pakar ultramafic nikel, Pak Ami Yosef, mengatakan, oh ya, New Caledonia punya typical enrichment of supergen Ni-nya itu similar untuk zona namanya Sorowako dan Pomala, Kolaka. Tetapi tidak similar dengan enrichment nikel yang ada di Halmahera sana namanya Wedabe. Jadi Wedabe dia enrichment nikelnya ada di sekitar sini, tapi kadarnya tidak begitu tinggi. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Rupanya di sini lebih strong scandiumnya dibandingkan dengan sini. Kalau ya, ini kan sekarang lagi fokus-fokus ini ke REE. REE scandium juga REE. 15 elemen dari La, Ce, PRND sampai lutetium plus yttric itu juga REE. Scandium dia berdiri tunggal. Untuk yang existing mining nickel, kalau kita mencari kemungkinan ada nggak tailingnya atau overburdennya atau apanya atau buangannya, kemungkinan scandiumnya itu ada di mana? Scandium dia akan terenrichment mengikuti irama musiknya dos. Di dos tinggi 85 ke atas barusan ada Sc yang relatif tinggi. Sc ini tidak lain juga ion, dia ion tapi bukan diadsorb oleh clay karena ultramafic sedikit sekali clay, dia diadsorb oleh gothit ataupun lemonit. Ini ada di horizon agak atas horizon A biasanya. A atau horizon echo ya. Berikutnya coba kita lihat ini versus terhadap Sc tadi versus terhadap ferro. Trennya sama. Jadi sekali lagi untuk existing mining, sudah eksis, sudah tambang, sudah produksi dan sebagainya. Kita coba pantau, mungkin nggak ada possibility REE yang enrich di sana yang bisa masuk untuk industrial grade. Nah, cerita tentang industrial grade itu harus kita lempar ke Tekmira atau teman-teman dari kimia, proses ataupun metalurgi ya, karena kita orang geologi berdiri dari sisi resources saja. Jadi Sc ini diadsorb oleh gothit dan limonit. Nah, di literatur ini mengatakan dia substitusi dari Fe dan Al, kalau Al itu diboksit ya, di regulate material. Sehingga kesimpulannya, pengkayaan enrichment of REE itu
is not related to the enrichment of nickel. Jadi nickel dia enrichment ya biarin aja dia di sana. Nah, ini yang tidak enrich kita lihat, kita study lagi mungkin nggak grade-nya masuk. Dia mengikuti irama subpolarization of dose. Nah, dari sampai sini saya coba pause dulu. Ibu Ocha. Halo? Silakan, Pak. Ya, sampai sini dulu sebelum masuk sesi 2. Kita mau coba tanya-tanya dulu. Saya kasih waktu 30 detik lah ya. Ya, siap. Untuk para peserta, jika ada pertanyaan, monggo kalau mau bertanya. Ini karena ada 2 sesi di mana Pak Godang butuh ada waktu sebentar. Kalau ada yang bertanya bisa raise hand atau mau di chat, monggo. Oke, Mas Adinda, nanti sambil menunggu, nanti tinggal ditanyakan langsung ke Pak Godang ya, sambil menunggu Pak Godang ya. Yang lain, monggo, Pak Uki, monggo Pak. Nanti yang pertama adalah Pak Adinda Haka, lalu Pak Fadlin, lalu nanti saya unmute Pak Nur Cahyo Basuki ya, untuk pertanyaan ketiga. Pak Godangnya kayaknya masih minum, sebentar ya. Mas Adinda, bisa mendengar suara saya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perempuan ya? Oke, maaf. Iya, nggak apa-apa, Bu. Silahkan, Mbak. Iya, terima kasih, Bu, atas kesempatan waktunya. Izin bertanya kepada Pak Godang. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa teknik geologi. Bapak Godang, saya ingin bertanya, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa weathering granit itu kan tidak bisa disebut laterit, tapi lebih pantasnya mungkin disebutnya laterititik atau yang memiliki sifat laterit itu sendiri. Nah, mungkin dari pernyataan Bapak Godang, saya mungkin kurang paham, misalkan tadi untuk bauksit sendiri itu kan kita ketahui selama ini kita mengenalnya bauksit laterit ya Pak. Nah kalau misalkan bauksit itu biasanya dari batuannya itu mungkin lebih ke granit, bedrocknya. Nah sedangkan kita tidak bisa menyebutnya sebagai laterit. Nah sedangkan kita ketahui Pak kalau misalkan dari profil laterit bauksit itu sendiri kan mirip-mirip ya Pak dengan nikel itu sendiri. Nah menurut Bapak bagaimana Pak dengan weathering granit yang tidak bisa disebut sebagai laterit, khususnya dalam endapan bauksit itu sendiri, Pak. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, saya coba jawab. Laterit itu mempunyai nilai rasio komposisi. Ini, bentar, sorry. Iya, Pak. Bentar. Laterit itu ada di poligon ini. Menurut versi Aleva 1994. Nah, masih di batas-batas sedikit oke lah. Karena kalau bauksit dia harus strong alumina. Kalau laterit dia masih ada silika yang relatif tinggi. Sehingga saya juga pengen tahu diskusi, granit tidak bisa menghasilkan bauksit. Catat itu. Granit itu aluminanya kecil sekali hostnya. Paling bagus bauksit itu ada di gabbro atau basal atau gabbroic diorit masih oke. Karena sudah granit, sudah granular itu kecil sekali. Dan jangan lupa kalau kamu ketemu yang namanya granit weathering menghasilkan bauksit, silikanya itu lama sekali. Ininya tergede komposisinya. Nanti kadar SiO2 di dalam bauksit itu tinggi sehingga grade kualitas dari bauksit itu jelek. Itu cut off-nya bisa tidak masuk. Di webinar ini ada nggak orang yang kecimpung di dalam bauksit? Mungkin Ibu Ocha sendiri atau gimana? Cut off grade untuk bauksit itu berapa? 40 Al2O3-nya atau 45? SiO2 maksimal berapa? 5 atau 7? Nah, kalau granite weathering, nanti SiO2-nya bisa sampai 12, bisa sampai 15.
kualitas nanti disebut bauksit itu tidak mau pabrik terima. Nah, granite weathering itu dia tidak bisa masuk ke sini. Granite weathering itu di sini-sini aja dia ketahan karena masalahnya porsi SiO2 terlalu besar. Dia akan masuk ke sini. Granit kan sedikit sekali ini. Sehingga granitic weathering profile tidak boleh disebut sebagai latrit, tapi disebut sebagai latritik. Oke saja menurut saya ya. Kira-kira begitu, Bu. Mungkin ada advice dari yang lain tentang bauksit. Ingat, bauksit dia punya host paling baik ada di gabbro atau ada di basalt atau basaltik sedikit andesit, oke, tapi yang high alumina, kan ada namanya high alumina bauksit, high alumina gabbro. Tapi kalau sudah masuk granodiorit, setengah mati. Kalau nggak salah di Kalimantan Barat atau di mana ya? Kayan atau mana ya? Bukan Kayan. Sintang atau mana ya? Itu katanya dari granodiorit. Ya nanti silika kamu tinggi sekali, Pak, bauksitnya. Nanti industri itu bisa reject. Betul nggak? Coba dicocokkan dengan ahli bauksit. Ya, baik, Pak. Ada nggak orang yang kecimpung tiap hari di bauksit? Saya berbicara dari sisi weathering and the accumulation atau the enrichment of the residue yang berupa Al23 dalam hal ini ya, bauksit ya, atau besi, Fe23-nya, latrit besinya. Sedangkan yang bilang nikel dan sebagainya itu adalah bagian dari trace elemen mengalami enrichment. Tapi komposisi utamanya inilah dua major oxide-nya. Cukup kurang lebih keterangan saya atau gimana? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Siap. Pak, sebelumnya mungkin kalau saya boleh tanya, untuk bauksit yang baiknya itu dari gabbroic itu, sebenarnya di Indonesia ada potensinya nggak, Pak? Untuk bauksit yang dihasilkan dari bedrock itu? Itu Antam, Hanura, kok Hanura? Harita. Sorry. Harita. Ya, Pak. Dipikir siapa politik. Harita, Antam, mungkin juga ada beberapa yang lain ya. Itu kan yang gede-gede aja kita sebutnya raksasa aja. Oh iya. Oke, ada di Pak, karena salah satu intrusi ada di sana. Iya, Pak. Tempat lain apakah ada bauksit sebentar? Belum kedengaran ya. Di Kalbar aja ya. Iya, Pak. Sejauh ini saya tahunya yang Tayan, Kalimantan Barat. Iya, sekitar sana. Di sana aja, karena sana ada tubuh intrusi yang paling besar itu apa? Skiwaniser ya, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi harus host yang ibarat begini, Ibu. Sampean host, kita ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga, kita simpan uang 50 juta di bank, akan tersubpolitization menjadi bauksit. Iya, karena bunganya banyak. Kita simpan aja coba 50 tahun. Dibandingkan orang hostnya sedikit, dia simpan cuma 20.000 di bank. Sampai tahun kuda pun tidak akan tersubpolitization itu aluminanya. Kira-kira begitu. Karena host dia sedikit. Iya, Pak. Dapat dipahami. Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Makasih, Mbak Adinda. Untuk Mas Fadlin sekarang, monggo waktunya. Terima kasih, Bu Ocha. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mas Fadlin? Iya, terima kasih Mbak Ocha. Saya mau melanjutkan bauksit aja sebenarnya. Saya masih awam juga tentang bauksit, tapi saya pernah dengar ada istilah bauksit yang dari kars ya. Saya ingin menyambung ke ternerinya Pak Godang ini aja sebenarnya. Kira-kira penggunaan ternary dose ini untuk yang bauksit, yang karstik bauksit, untuk subpolarization of karstik bauksitnya, kira-kira gimana Om? Karena saya juga, kalau nggak salah dulu pernah membaca juga ada karstik bauksit. Itu seperti apa Om untuk subpolarization-nya? Oke. Mbak Ocha? Halo? Ya, silakan. Oke, saya coba jawab. Selamat sore Pak Fadlin, di sana jam berapa? Jam 6.17 Om. Oh, 2 jam berarti ya. Selamat sore Pak, udah hadir ini. Begini,
Kalsitik, kalks ya, berarti CaCO3 itu limestone, kalsitik boksit, itu adalah dibilang kalsitik boksit sih boleh. Tapi genesanya kalau dari kalks itu genesanya, contoh kan dari tadi, nikel, genesa dan sebagainya ya pasti dari ultramafic. Ultramafic diselidiki lebih, dipelajari lebih jauh lagi dan sebagainya, muncul olefin. Itulah yang carry, kompatibelnya di olefin lebih banyak. Piroksin bisa nggak membawa nikel? Bisa aja karena piroksin juga ada Mg, cuman paling banyak ada di olefin. Nah, kalau karstik lah, karst, CaCO3 limestone apa? Karstik boksit itu genesanya bukan dari kaks itu sendiri. Memang ada paper seperti itu. Saya mengatakan itu adalah hibah boksit di atas kalks. Kenapa disebut hibah? Limestone kalks itu CaCO3 itu zero alumina. Zero alumina bagaimana dia bisa tersaprolitkan? Saya coba lihat kasih ini. Nah, sebentar ya. Saya coba maju sedikit aja dulu sebelum saya masuk nanti. Coba kita lihat ini. Ini adalah ultramafic. Ultramafic ada nggak aluminanya? Ada. City saja. City Icon lah. Itu dikit-dikit aja dia di sana. Nah, dia cuma 0,5 sampai sudah habis depletion dia punya silika dari 41 menjadi kurang lebih 2. AlO2O3 dia mentok-mentoknya ya kurang lebih ya 5-an aja. Ibarat itu Bapak A dia simpan uangnya 20 juta di bank, ya lama-lama tersaprolitkan dia punya uang bunganya. Satu lagi simpan cuma 20.000. Ya kayak begini. Ultramafic dia memiliki simpangan celengan di bank cuma 0,54. Ya sampai tahun kuda ya dapatnya cuma 5,1. Memang begitu saja. Nah, kalau mengatakan karstik boksit itu boksit gratisan, hibah namanya. Boksit hibaan. Hibaan dari mana nanti saya akan jelaskan. Intinya bukan tersaprolitkan dari kalks itu sendiri. Contohnya adalah ultramafic ini. Dia ada sedikit AlO2O3 sampai dia tersaprolitkan, di mana MgO-nya praktis habis, ya dia hanya mentok juga di sekitar sini. Nggak mungkin larinya ke yang kuning ini. Karena kenapa? Celengan kamu cuma 0,54, Bapak. Dari mana tunggu sampai tahun kuda pun ya mentok-mentoknya ya sekitar 5-an saja. Jadi sekali lagi karsitik tidak bisa menghasilkan bauksit. Bauksit itu dari mana? Ini kan hanyutan benua nih. Di mana kalks itu kan pasti dari ini kan dari bawah laut kan. Ada namanya volcanic dust dan sebagainya itu masuk ke timba di sana itu terangkat atasnya, lama-lama dia punya volcanic dust-nya itu ya tersaprolitasi menjadi bauksit. Tapi jangan lupa genesanya bukan dari kalks, dari hibaan. Dari nggak tahu volcanic dust dari tempat lain. Di sini saya ingin sampaikan, terima kasih Pak Fadlin pertanyaannya. Kalau kita jeli, kita ambil itu bauksit yang ada di sana, kita analisa full analisis di mana trace elemen yang berupa high field string elemen di mana ada niobium, tantalum, zircon, hafnium, thorium, uranium, barium dan sebagainya yang dimasukkan ke lab yang presisi ya. Kita akan lihat kemungkinan itu berasal dari mana dan tahunnya berapa. Kelihatan bisa ditrace. Saya bisa membantu. Tapi sekali lagi, jawaban saya tadi untuk pertanyaan yang bagus tadi itu, di mana tidak bisa tersaprolitkan. Ternary diagram ini tidak bisa membuat saprolization of kalks bauksit, karena itu hibaan. Kira-kira begitu Pak Fadlin. Hibaan dari nggak tahu volcanic dust dari mana, gitu loh. Kenapa dinamain karstik bauksit ya, Om? Ya karena dia ada di kalksnya itu kan di bawah. Volcanic dust-nya nggak tahu, dia debu kan, debu volkanik yang masih basaltik atau basaltik itu seret ketimbun di kalksnya. Ya lama-lama yang di bagian atasnya itu ya tersaprolitkan. Tapi jangan lupa bukan dari atasnya, bukan dari bawah kalksnya. Jadi istilahnya saya nebeng tidur di atas rumput hijau yang rindang. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi istilahnya rumput itu tidak menghasilkan apa-apa, ya dia tetap kalks saja, dia nebeng saja. Aku nebeng, terdepositkan di atas kamu ya kalks ya. Nah, karena dia sudah dalam bentuk dust, volcanic dust dan sebagainya, ya tentu harus basaltic dust. Lama-lama dia akan terweathering juga, lebih gampang weatheringnya, sehingga dia akan terakumulasi
ya membentuk suatu profil juga. Tapi jangan lupa kalau dibor sampai ke bawah ya karsnya udah stop, nggak ada lagi cerita. Sekali lagi, kalsitik bauksit itu adalah hibah, bauksit hibaan, bukan bauksit dari subpolarization dari kaks itu sendiri. Tidak ada dalam dunia geologi bauksitik hibaan. Ya, intinya begitu versi Godang. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Godang. Confirm. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus karena selama ini jarang orang singgung seperti ini. Makasih Pak Fadlin. Ini untuk sesi pertama karena nanti ada sesi kedua dari Pak Godang. Terakhir dari Pak Nur Cahyo dulu ya. Pak Nur Cahyo Basuki, silahkan Pak, monggo. Ya, makasih Bu Ocha, Pak Godang. Selamat sore. Pak, terima kasih. Saya mengingat namanya Pak Indro Basuki sama Pak Bronto Sutopo yang mulia. Apakah hadir ya? Mau nanya nih Pak Godang ya. Tadi ya Pak, saya bisa jawab ya. Bisa. Ini kan titipan Pak Godang pertanyaannya. Enggak, bukan titipan. Betul, 5 tahun yang lalu punya Pak ya, dibuka lagi Pak ya. MP3 diputar-putar gitu Pak. Iya. Jadi tadi sempat membahas tentang skandium itu dikaitkan juga dengan DOS ya Pak Godang. Tapi juga mungkin bisa diterapkan ke unsur yang lain. Jadi kalau tadi kan kita diberi keterangan oleh Pak Godang tentang gambaran umum ya Pak untuk bagaimana weathering itu. Tapi kita juga tahu kan weathering juga dipengaruhi oleh kondisi tempat ya, jadi pH-nya, EH-nya seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, adakah nanti perbedaan karakter atau perjalanan tadi ya, tanda panah tadi itu, adakah perbedaan itu ketika pH atau EH-nya berbeda? Jadi antara daerah-daerah tropis dengan subtropis yang mungkin berbeda nanti kondisinya, ada perbedaan nggak Pak? Yang bisa mempengaruhi. Itu saja sebenarnya Pak. Ada, secara teori sih ada. Karena kalau asam, secara tadi kan saya tunjukkan BMKG itu sama lah dengan seluruh dunia, kurang lebih juga. Hujan itu umumnya asam, karena ada beberapa di coastal, di pesisir India itu ada 7.1, tapi itu jarang. Indonesia saya tidak tahu apa nggak yang 7.1. Jadi di bawah 7 itu dianggap asam, ya dia pasti akan melarutkan atau apa istilahnya, melarutkan atau menguraikan rock dan mineral menjadi menjadi ion. Contoh ion magnesium dia kan nanti larut. Sebenarnya nikel itu juga ion, dia terlarutkan menjadi ion. Cuman nikel itu, nanti saya tidak cerita dulu, saya punya Pak Uki dulu. Faktor asam bisa mempengaruhi resistensi. Contoh kalau REE itu dia lebih resisten. Dia nanti yang non heavy, yang light rare earth, dia akan lebih cepat terdekomposisi, akan terurai, dan dia akan ikut aliran air hujan dan sebagainya itu ground water flow itu ikut sampai ya ke sungai, ke muara, dan sampai ke laut. Pengaruh Pak, ada pengaruhnya. Juga berpengaruh terhadap morfologi, karena enrichment pada suatu lereng gunung dan sebagainya itu paling bagus ya kayak roti boy yang kita beli di mall itu ya bagusnya begitu, tapi kan kita nggak milih-milih, namanya alam kan. Seperti itu Pak, jadi berpengaruh. Tapi jangan lupa, ini kejadian pelapukan weathering batuan itu jutaan tahun yang lalu. Yang bisa membuat asam pada kondisi itu apabila ada volcanic dust yang besar atau di sekitar surrounding itu ada, sehingga sana hujan asamnya lebih intensif. Cuman sekarang kan kita tidak bisa mengamati. Kita cuma bisa mengamati dari kalau dalam REE mana yang dekomposisi, mana yang resistant, light rare earth-nya atau heavy-nya. Kalau heavy-nya lebih besar, light-nya lebih ini, kemungkinan di zona tersebut mungkin dia punya pH-nya relatif lebih rendah. Kira-kira seperti itu Pak, jawaban saya. Jadi kita tidak bisa memantau secara kayak kita memantau ini gunung meletus dan sebagainya, kadang-kadang juga kecolongan kan. Orang Jepang yang paling hebat pun kecolongan juga. Nah, apalagi mengatakan bahwa cuman kita berdasarkan teori itu berpengaruh Pak, tingkat keasaman dari air hujan itu. Oke. Terima kasih Pak Godang. Nanti ngobrol lagi ya di luar ini. Yap. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Uki. Ya. Ini saya pinjam Pak ya, presentasi Pak ya.
Ini dos. Silakan penyanyi Pak Godang kok. Oke, silakan Pak Godang, silakan. Pak Godang, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi monggo untuk tahap kedua, session kedua, silakan dimulai dulu, nanti kita lanjut ke sesi pertanyaan kembali. Silakan. Lanjut aja lah ya. Ya. Kita masuk ke yang, introduction area saya langsung pas saja karena waktunya tidak cukup. Kita langsung ke namanya regolith hosted. Sekali lagi, ion adsorption deposit, bahasa lain adalah regolith hosted REE deposit. Ini saya contohkan aja, ada ya basal. Bentar. Ada basal, ada granit, cantik granitnya dan sebagainya. Ini rock forming mineralnya seperti ini, tidak saya jelaskan lagi. Pada saat ada chemical weathering, nah RE depositnya berupa apa? Bisa berupa placer deposit. Jangan lupa, key-nya itu adalah crystalline RE deposit. Kalau placer. Bisa quartz grain-nya masih ada, titanit, hematit, magnetit, zircon ada, ini RE mineral juga ada. Jangan lupa zircon kenapa saya naik atas enggak ke bawah, karena zircon punya zircon, titanit punya titanit, titanit punya RE juga di sana. Ini berupa crystalline RE mineral. Kalau yang di bawah, yang B, ini adalah non-crystalline mineral, namanya regolith hosted, di mana ion-ion yang ada di piroksin contoh, ada di leucit, ada di apatit, ada di zircon, kalau zirconnya itu matrix ya, dan sebagainya itu waktu terdekomposisi, terurai menjadi ion, dia akan diadsorb oleh clay, ataupun oleh clay yang relatif high ferro, sehingga jadi ion adsorption kurang lebih jadilah dia profil seperti ini. Nanti contohnya di belakang. Nah, yang ketiga C, ya tidak diadsorb, dia tidak ini, ya larut dalam solution seperti silika tadi, magnesium, Ca, NaK, REI yang terlicing keluar yang tidak diadsorb. Kira-kira begitu Pak. Dan ini saya sengaja buat untuk merevisi yang beredar selama ini, khusus untuk Sasami 18 MGI. Ini adalah contoh dari Madagaskar untuk granitnya. Ini fresh rock berarti dia harus lebih kecil dari 55 ya. Di sana tulis 30 sampai 50, ya oke aja lah. Ikuti aja kita. Dia akan mengalami partially weathered, di mana weakly to moderately weathering kira-kira dos ya 55 sampai 70. Di sini jangan lupa total red earth oxide-nya kurang lebih ya 400 lah kita. Bentar. Ya 400 lah kita anggap. Nah, di sini barusan full regolith profile, ada enrichment aluminium pasti ya, alumina ya, Re, Ta, Nb ya tergantung. Sn ini seharusnya nggak ada. Sn itu hanya ada kalau ada graizenization. Kalau hanya pure granitic weathering ini kecil sekali. Nah, dipetit apa? Sudah kita jelaskan. Nah, ini yang paling penting. Aluminium ada di bagian atas. Sisanya enriched aluminium, maksudnya aluminanya ya, Al2O3-nya. Di sini ada Re kurang lebih ya 1000-an lah. Sedangkan di bawah ada 2% total rare earth oxide. Saya sebagai peneliti Re, saya tidak pernah tertarik dengan angka 2% yang tipis kayak begini. Dia punya modal host kurang lebih 400-an menurut Rive, kalau kita sitir ke godang kawan-kawan 2019, dikali 3 kurang lebih, ya 4 kali 3 1.200-an, 1.500 paling tinggi dianggap, ini udah bagus sekali, 1000-an. Itu sudah ideal dengan catatan zona-zona sekeliling tempat sana itu kurang lebih diharapkan similar, kurang lebih 1000-an. Kalau di zona tersebut ada 20.000 ppm, 2%, berarti nanti zona di sekeliling sana, ibarat sana 1000 hektar, nanti zona sekeliling sana itu banyak yang zong. Dia terakumulasi di sini, di mana terjadi namanya vertical leaching, terakumulasi di sini, tapi juga ada additional dari non-vertical leaching, namanya leachifage, tercucikan, terleaching dari tempat lain, dia mengalir ionnya mengikuti ground water flow, terakumulasi di sini, sehingga jadi 2%. Dan zona sekeliling banyak yang zong. Kalau dia strong weathering berarti 85 up ya. Gimana reaksi kimianya? Clay itu yang muatan negatif tambah Re positif jadilah seperti ini.
Ilustrasi ini saya ambil dari Hampel ya. Kita lihat studi granitik. Ini hanya contoh granit saja. Ini sudah tadi kita sampaikan sebelumnya. Nah, ini kita konversi di sini ada ledos, di sini kita versus terhadap Al2O3. Enrichment-nya yang tinggi, total REE-nya ada di sekitar moderately lateralization. Jadi di Southern China dia carinya yang moderat, tidak cari yang strong lateralization. Ini targeting for saproletnya. Kita lihat ini parent rock-nya. Ini adalah survei soil-nya. Di sini ada positif cerium anomali. Kita lihat. RE dibagi dua. EU ke kiri namanya light RE. EU ke kanan namanya heavy. Jadi EU kemana? EU ada dua versi. Ada orang mengatakan EU juga light, ada yang mengatakan EU juga heavy. Saya mengadopsi EU yang heavy ya. Kita lihat di sini. Southern China, dia punya heavy, memang relatif lebih tinggi, kurang lebih 77-an. Sehingga ini pada kondisi total rate-nya itu ada 500-an, 500 ppm. Sehingga cut off di China, memang 500 mereka sudah berani open mining, untuk ekstraksi in situ di sana. Karena heavy-nya berat, heavy-nya tinggi. Kalau ketemunya heavy-nya itu sedikit, mereka tidak mau karena harga heavy rate jauh lebih mahal daripada light. Seperti itu. Jadi harus diakui bahwa Southern China itu dia punya REE-nya itu heavy-nya memang lebih tinggi. Kita lihat kalau kita di mana regolith profile-nya kira-kira dia ada di horizon E dan horizon B di sini. Nah, dia tidak mau ekstraksi di sini. Dia ekstraksi agak ke bawah. Inilah targetnya, heavy rate-nya. Kita lihat apple to apple untuk yang Mavic seperti apa. Ini adalah Southern Laos dari Sanet Matsu 2011. Ini adalah table geokimia major oxide dan apanya, dia punya RE-nya. Coba kita lihat yang ini yang high FETI, yang high ini. Rata-ratanya ada berapa? 1.300-an dibagi dengan parent rock kurang lebih ya 3.2, 3.3 ya kurang, menurut versi Godang dan kawan-kawan enrichment dari hostnya itu kurang lebih 3. Itu sudah sangat bagus sekali. Kalau yang tadi di granitik itu dari Tantalus mengatakan sampai 20.000. Iya, tapi kiri kanan jong, Mbak. Tidak ada artinya juga. Sedangkan yang di atas ini reduksi, nanti saya ceritakan. Nah, kalau kita plot untuk yang di overlay ya dari Aleva dan Simon ini, kira-kira dia begini karena dia lebih banyak FE-nya, tapi ada satu yang melenceng ke kiri. Ini namanya reduksi. Sangat jarang kita melakukan suatu studi latrit di weathering basal itu ketemu yang reduksi. Jadi modeling untuk reduksi oksidasi itu untuk geokimia juga sangat minim sekali. Ini coba kita perhatikan yang poligon kuning, poligon agak brown ini kita konversi secara matematika menjadi binary seperti ini. Dapatlah seperti ini. Sedangkan yang non kuning, non brown ini semua hanya secuil kecil ini aja. Kenapa bisa begitu? Ya matematikanya berbicara begitu. Ya gitu saja kita terima. Ini model yang unpublished, belum saya publish, khusus di MG Sasami 18 ini. Coba kita lihat tadi plottingnya seperti apa. Ya, kelihatan sangat jelas bahwa ada reduksi. Reduksi itu mengakibatkan REE-nya juga berkurang. Nah, ini adalah rata-ratanya kira-kira ada di 1.300-an ppm dengan Fe2O3 totalnya kira-kira ya sekitar 36 sampai 43 ya. Ini cukup nggak ya ini untuk, kalau nggak salah di Halmahera zona latrit nikel, yang nikelnya very low, tapi Fe2O3 itu bisa sampai berapa? 60 ya, nggak salah ya. Kita lihat bagaimana normalisnya. Ini adalah parent rock-nya, mantle plume, sebagai perbandingan dari dari Alden Matz untuk di Turki, Western Anatolian, dia juga mantle plume, sama ya trennya ya.
Ini adalah ada rocknya, rock yang jadi di Southern China, di Southern Laos itu di samping ada mantle plume, di samping ada within plate. Jadi begitu dia punya trennya. Yang ini within plate ya, yang ini adalah mantle plume. Bagaimana dia lateritnya kira-kira seperti ini, sedangkan yang ada reduksi seperti ini. Versi papernya Mr. Sanematsu yang 2011 di sini tidak kelihatan CE anomali. Sini juga tidak kelihatan Europium anomali. Tapi di sini light-nya tinggi sekali 85, sedangkan heavy rate-nya barusan sekitar 15. Jadi dia turun begini. Biarpun yttrium agak tinggi, tidak mendongkrak di sini, itu apa ya? Memang karakteristik mantle plume seperti itu. Ada satu message dari Sanematsu mengatakan bahwa biarpun REE-nya rich untuk weathered rock, tidak selalu kita kaitkan dengan ion adsorption deposit. Saya di sini mau menegaskan, boleh saja dia berupa ion diadsorb oleh clay atau ferruginous clay, tapi tidak serta-merta kita sebut sebagai ion adsorption deposit. Karena definisi ion adsorption deposit apabila easy extracted in situ. Gampang diekstraksi di sana. Kalau kita menganggap dia sebagai konvensional atau biasanya common iron ore, REE ore, pakai ekskavator kita korek, udah itu naikkan ke truk-truk, butuh solar, truknya jalan sampai ke satu stockpile di processing plant, tuangkan itu isi truk dan sebagainya, itu cost-nya harus dihitung. Tidak boleh disebut sebagai ion adsorption type deposit. Ion adsorption saja oke, tapi ion adsorption ore, tapi bukan deposit. Ya, ingat definisi ini. Ini adalah di Western Sulawesi. Ini kebetulan foto ini sengaja dipantau, disurvei berapa kali sehingga bolehlah kalau ini apple to apple dengan foto untuk laterit di zona Filipina ataupun tempat lain. Ini pada saat itu kami memakai konsultan dari Pak Arifudin Idrus dan kawan-kawan ya. Kita lihat bagaimana laterit Western Sulawesinya seperti ini. Zona saproletnya kurang lebih 2.7. Orang bertanya kepada saya, Pak Godang, apakah di sana begitu tinggi? Saya bilang tidak. Saya pilih kenapa harus seperti ini, munculkan ini. Karena saya harus mencocokkan teori dos saya ingin launching di sini. Ingin saya develop di dalam paper ini. Sehingga harus ketemu data geokimia yang ada weakly weathered, yang ada precipitation, yang ada CE anomali dan sebagainya. Itu yang paling cocok dengan teori dos. Kita lihat. Ini tadi sudah kita sampaikan, inilah disebut laterit, karena kenapa dia masuk ke zona laterit. Dia, ini ya, Mavic ya. Nah, tadi ini adalah diagram overlay dari Cimen 1986 dengan Aleva. Satu lagi, ini adalah dos. Saya sebut sebagai lateritic ferruginous clay, karena aluminanya tinggi ya. Kita lihat bagaimana dos versus REE-nya smooth ya. Ini kebetulan saja sampel ini. Kita coba lihat di sini bagaimana normalisasi diagramnya. Di sini kelihatan ada CE anomali. Apa itu disebut dengan CE anomali, cerium anomali apabila dia jauh di bawah angka 1. Ini sudah jauh di bawah angka 1. Kalau masih 0,95 itu masih oke lah, normal-normal ya. Nah, ada benefitnya juga. CE anomali ini nanti di belakang kita akan jelaskan. Nah di sini kenapa kita apple to apple dengan Southern Laos? Dia light rate-nya juga tinggi 82-an. Untuk titik bor ini memang sekitar 8, tepatnya itu ya 82 sampai 83, 84 lah kurang lebih begitu. Ini kurang lebih begitu aja. Jadi ada similarity enrichment of REE di Western Sulawesi dengan Southern Laos. Bagaimana coba kita lihat, kita susun di sini. Coba kita lihat bagian di sini. Di mana silikanya yang kurang lebih 50 dia pelan-pelan akan terjadi depletion. Nah, di sini Na2O lebih cepat duluan dari 5.64 langsung 0, sekian dibandingkan Mg. Mg dari 4.6 masih 4 ya. Nah, inilah relatif mobility-nya yang akan terlicing keluar NaCa.
semakin ke sana semakin sulit ya. Silika paling ujung dan K di sini. Dan yang akan menjadi residual soil di saprolite maupun di zona eco upper, lower dan subrocknya adalah alumina FeTi. LOI otomatis akan tinggi ya. Coba kita lihat di sini. DOS kira-kira 40, yang di semi weathered atau sub weathered di sini sekitar ya 50-an sampai 60. Nah, kalau di sini sudah wholly weathered sudah 90-an. Ini di zona eco ya 96, sedangkan ini di topsoil seperti ini. Di sini kita kelihatan bahwa efek bias jari negatif cerium anomali akan mendongkrak heavy rare earth lebih tinggi. Karena kenapa? Ceriumnya tinggi. Sehingga ini juga rendah. Ceriumnya rendah, sini terdongkrak lebih tinggi. Jadi ada untungnya. Cuman secara eksplorasi, mining dan sebagainya, kita tidak bisa berdoa-doa harus ininya harus negatif cerium anomali. Ya suka-suka dia tergantung dia groundwater flow-nya apakah terjadi lesific factor, tercucikan di sini, bawa ke sini, atau dari sini tercucikan ke tempat lain. Jadi sini CE anomali yang di bawah 1 jauh 0,7, 0,6, 0,8 karena ada faktor lesific yang carry out beberapa cerium ion mengikuti groundwater flow ke tempat lain. Dari sinilah filosofi kenapa ada model diagram yang namanya sedimen recycling, di mana subduction ya ada sedimen recycling itu dia menggunakan parameter CE. Rupanya CE itu dia kan teralurkan kan, leaks out, dia nggak tahu bawa sampai ke laut. Laut itu terjadi campur dengan clay dan sebagainya, dengan mud terjadi subduction sehingga parameter CE digunakan untuk model untuk sedimen recyclingnya. Tapi ini saya hanya sedikit singgung aja, tidak kita khususkan ke sini. Filosofinya rupanya ada di sini. Kira-kira seperti ini, mulai dari 12, sekian menjadi 13 lebih tinggi, seperti itu. Tergantung C anomalinya. Problem. Regolith hosted RA deposit itu kadarnya memang rendah. China, Southern China, dia cut off di 500 ppm, oke, karena heavy-nya tinggi ya. Kalau di Indonesia kita harus kontraktor untuk ekstraksi itu dia akan pikir-pikir karena kenapa untung tidak kalau 500 kamu light-nya lebih tinggi daripada heavy-nya. Nah, persentase heavy juga harus diperhatikan. Ada difficulty dalam ekstraksi untuk granitic weathering karena tidak ada namanya garansi bahwa ion adsorption itu pasti bisa diekstrak. Tidak ada garansi. Untuk yang mafic weathering seperti Southern Laos maupun yang Western Mamuju yang saya tadi ceritakan itu juga sulit diekstrak, mungkin ini hanya menduga ya, ini dugaan awal, mungkin terletak di ferruginous clay. Ini ada ferronya yang clay yang rich of ferro, dia mengikat REE ionnya sehingga sulit diekstrak. Coba kita refresh kembali, scandium juga ion diabsorb oleh gothit, limonit itu juga ferro sehingga tidak ada istilah mengekstraksi in situ untuk scandium. Dia harus konvensional. Kita ambil itu ore-nya, barusan masuk ke pabrik, bagaimana proses. Nah, kalau scandium di dalam existing mining nickel dianggap sebagai overburden, dianggap sebagai waste, ya oke, itu bonus bagaimana. Tapi kalau dianggap scandiumnya sebagai main product, ya harus hati-hati berapa kadarnya berapa dulu. Kalau hanya sekitar nggak tinggi-tinggi amat lah ya, itu ya nggak masuk juga nanti untuk industrinya. Jadi untuk yang mafic memang ada satu PR. PR-nya kemana? Ya PR-nya bukan orang geologi lagi Pak. Saya berdiri dari kacamata geologi. Itu orangnya metalurgi atau kimia kimia MIPA, kimia teknik. Itu yang riset bagaimana ekstraksi ion adsorption memakai multi chemical reagent. Saya tidak tahu. Chemical reagent itu kan kalau nggak asam asetat, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, ya mungkinlah kamu gabung-gabung atau mungkin kamu campur dengan katalis lain, ya itu kita tidak tahu. Itu ruang skupnya orang metalurgis. Kita coba lihat conclusion. Cerita gitu panjang dari tadi, DOS itu adalah geochemistry weathering diagram. Adalah new version of EOL, Index of Laterisasi. Dia mempunyai strong relationship dengan Alefa 1994 yang laterite bauxite. Karena origin Alefa itu ternary 3 sudut itu tidak seperti yang saya tampilkan tadi. Itu sudah
saya afterkan, saya matchingkan 3 sudut itu. Pemisahan ferro-titanium dengan alumina yang versi origin dari indeks of laterisasi itu memang bagus untuk kita mengetahui tren saprolization di dalam residual soil. Dia trennya lebih strong alumina atau strong ke besinya, ferronya. Yang ingin saya tegaskan, inilah istilahnya, DOS adalah model diagram weathering satu pintu yang bisa menelan ultramafic, mafic, intermediate maupun felsic sekaligus. Kamu mau anorogenic, mau mantle plume, mau continental rifting seperti di Southern Loess, seperti di Western Sulawesi, ataupun yang basaltic yang ada di Kalimantan Barat, telan ini barang. Keempat, di sini di Sasami 18 MGI ini saya mengintroducing namanya binary redox DOS diagram. Bisa dipakai, tapi turunan dari ternary DOS ya. Dan yang terakhir, bukan ternary-nya, tapi turunannya itu bisa dan bagus digunakan modeling untuk targeting untuk REE, ion adsorption deposit, baik itu granitic maupun mafic weathering, nickel enrichment ataupun scandium yang ada di existing nickel scandium, ataupun kita develop zona baru untuk ultramafic weathering maupun bauxite deposit untuk mafic basaltic weathering. Kira-kira begitu. Terima kasih. Halo. Oke, terima kasih Pak Godang. Saya rasa sudah cukup ya untuk waktunya pas 4:49. Mungkin untuk beberapa pertanyaan mungkin saya bacakan dan atau biar tidak terlalu lama. Jadi ini ada Mas Pendi. Mas Pendi, apakah bisa di-unmute? Apakah mau bertanya sendiri atau saya bacakan? Mas Pendi? Halo? Oke, Mas Pendi nanya, apakah nikel bisa berasosiasi dengan litium dalam proses weathering? Tidak. Pak Godang? Saya tidak tahu kalau dia EUCG, tapi kalau untuk yang commonly yang ada di Pomala, Kolaka, atau karena litium itu ada di felsic rock, ada di pegmatit, maupun granitik. Dia tidak ada di ultramafic. Setahu saya ya, saya tidak tahu kalau ada pakar-pakar yang lagi hadir di webinar ini mungkin bisa kasih advice pencerahan yang versi lain. Saya mengatakan tidak, tapi tidak tahu kalau yang versi lain pernah ketemu di ultramafic lithiumnya. Ingin saya sampaikan, Morowali Industrial Park untuk katanya industri lithium itu bukan lithium, itu kobalt baterai. Tapi nama produknya ya lithium, seperti kita beli Aqua. Saya minum Aqua dikasih Ades, ya itu Aqua juga. Dikasih merek lain, ya itu Aqua juga. Jadi sudah jadi produk. Jadi baterai itu ya lithium jadinya. Kalau enggak lithiumnya kita impor. Di sana kan kobalt semua. Setahu saya Pak ya, kira-kira begitu. Oke. Pak, halo Pak Godang. Ya, silakan Mas Pendi. Iya. Apakah di Sulawesi mempunyai potensi litium, Pak? Litium itu ada di pegmatit, Pak. Kemungkinan itu di zona Sibolga around. Kemungkinan di granitik sana. Kemungkinan itu bukan pasti iya ya. Mungkin ada indikasi. Saya hanya mengatakan seperti itu. Karena kalau Sulawesi juga ada granit, saya juga pernah survei di granitic weathering dan sebagainya, ion absorption, tapi belum sampai ke zona utara Manado, Gorontalo sana ya. Itu saya tidak tahu, itu harus minta ke yang Profesor Pak Adi Maulana mungkin bisa kasih advice apakah ada indikasi litium. Setahu aku kecil kemungkinan karena dia ada di pegmatit. Ya. Tapi kan Pak, setelah saya baca ada beberapa paper ya Pak, ya itu kan di sana dia ada sesar Palu Koro Pak. Sesar Palu Koro itu kan ada beberapa tuh zona granitik ya, termasuk itu kalau di peta geologis kelihatan itu ada namanya pegmatis. Apakah itu di sana ada unsur itu, Pak? Saya memang hostnya itu ada di pegmatit, tapi jangan lupa hostnya iya, tapi apakah dia muncul dengan lithium yang rich?
Sama seperti kita mengatakan ultramafic itu adalah hostnya nikel. Ya, tidak semua ultramafic satu jengkal, setiap jengkal itu pasti punya nikel yang tinggi. Ada yang cuma 0,8 nggak tinggi-tinggi aja, dia 0,8 aja. Ada yang di zona pulau DB Island atau OB Island malahan Fe2O3 yang sampai 60. Pokoknya tinggi lah, itu layak untuk jadi untuk iron, ya bukan nikel lagi dia jualnya, jadi ironnya. Nah, sekali lagi, host untuk lithium atau di pegmatik, yes. Tapi tidak semua pegmatik pasti menghasilkan lithium. Sekali lagi. Contoh kita mengatakan itu bukit barisan sepanjang itu adalah subduction, itu adalah metalogenik. Masa setiap jengkal itu menghasilkan copper, gold, galena dan sebagainya? Ya enggak, ya pilih-pilih juga zonanya, Pak. Ya. Hostnya iya. Host oke. Tapi apakah ada kita maunya kan lithium yang rich kan, yang kadar tinggi kan? Bukan lithium yang hanya anomali kan? Betul. Yang ekonomis loh, Pak. Hanya mengatakan anomali, ya semua lithium ada anomali. Semua pegmatik ada anomali. Sama seperti ini juga. Apakah semua granitic weathering itu menghasilkan rich iron adsorption? Hostnya memang di sana, tapi tinggi rendah ya tergantung. Faktor tadi pertanyaannya dari Pak Nur Cahyun Basuki juga faktor keasaman dari air hujan dan sebagainya mempengaruhi, ya juga iya. Banyak faktor, termasuk juga morfologinya. Lu jangan runcing-runcing kayak begini. Kayak kita makan es belewa yang di mall dan sebagainya, itu kan runcing-runcing dia punya itunya kan, dia punya esnya kan. Ya nggak bisa penetrasi nanti ininya, penyerapan air ke dalam tubuh batuan itu. Dia harus bagusnya ya roti boy, tapi kan nggak bisa pilih-pilih. Intinya Pak, host ada di granitik. Ada di pegmatik. Tapi apakah rich lithium? Ntar dulu. Perlu penelitian, Pak ya? Iyalah, Pak. Kalau nggak geologi nganggur, Pak. Kalau nggak geologi nganggur, Pak. Iya, benar, Pak. Kalau mengatakan ini host ini ada, wah udah geologi bubar aja, yang penting pengetahuan aja ada. Tapi itu nggak perlu lagi kita survei permukaan, nggak perlu lagi kita sampling, nggak perlu bor. Konsultan bor itu ya udah langsung buat. Tapi indikasi awal boleh lah, Pak. Indikasi acuan ya. Suaranya itu hanya untuk proyek itu dari gimana, Ocha? Baik, Pak. Pak Godang, terima kasih, Pak. Ya, Pak, siap. Itu menurut saya, Pak ya. Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Pendi. Sebelumnya nanti kalau yang saya unmute, tolong perkenalkan diri dari mana, jadi biar tahu ya. Ya, ini saya halo. Ya. Halo. Ya. Ini Pak Dani Herman ini dari Bandung. Oke Pak, silakan. Halo Pak Godang. Yap. Masih kenal sama saya kan? Pak Dani Herman. Ya Pak, apa kabar? Sehat-sehat? Baik. Ini menarik sekali. Rupanya studi ini gabungan antara lapangan dengan teori dose ternary dan binary ya, gitu ya. Cuma memang hanya di studi kasus di lateritik gitu ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah pernah diaplikasikan untuk yang sistem hidrotermal? Hidrotermal maksudnya rocknya Pak ya? Ini saya kebetulan saya pernah dulu studi kasus pengambilan contoh di produksi geotermal. Jadi di larutan saya ambil contohnya seperti misalnya Danau Kawah, kemudian juga ini limbah produksi panas bumi di daerah Dieng, yaitu di PT Geodipa. Nah, apakah ternary sama binary ini bisa diterapkan di sistem hidrotermal ini? Karena setelah saya ambil contoh-contohnya itu ternyata ini masalahnya tuh masalah metode laboratorinya saja ya. Mungkin detection limitnya mungkin kurang kena gitu. Yang terdeteksi itu ada beberapa unsur, yaitu ada yang jejak dan ada juga menunjukkan dia
kandungannya, seperti misalnya L-lantanum, cesium, neodymium, bitrium, plutonium, yttrium, dan samarium. Itu kebanyakannya memang jejak. Tapi juga ada yang lutetium sama samarium itu ternyata terdeteksi. Nah, apakah ternary diagram ini bisa diterapkan nanti di hidrotermal? Kalau misalnya memang ada penelitian lanjut mengenai REE yang hubungannya dengan hidrotermal gitu. Terima kasih. Oke. Gimana Pak Uca, saya jawab atau gimana? Silakan Pak, langsung aja. Ini Pak Dani, selamat sore Pak. Selamat sore. Ternary diagram itu adalah untuk rock weathering Pak. Kalau itu bukan rock weathering, tapi coba lihat di slide ini, di mana yang teradsorb oleh clay jadilah regolith hosted REE deposit. Sedangkan yang granitik pada supaya yang menghasilkan kristalin lah, itu dia akan menjadi placer. Nah ini loh material in solution, dia mengikuti aliran air sungai sungai kecil lah, gabung dengan sungai besar, masuk ke muara, masuk ke laut atau masuk ke danau dan sebagainya. Ion-ion ini nanti kecampur dengan lumpur atau apa dan sebagainya, dia akan membentuk suatu deposit sendiri juga. Kalau dia masuk sampai contoh ke sungai kecil, sungai besar, muara, ke laut, nah ke laut itu dia akan menjadi mud deposit. Ini loh sebenarnya dari sini juga, dari dua ini kan hanya ilustrasi aja. Ini batu cantik begini untuk kayak untuk tehel lah. Ini yang basal-basal ini yang untuk kolam renang lah. Ini nanti di dalamnya yang trace elemen apa dan sebagainya yang tidak ada di regolith hosted, yang tidak ada di sini, ada di opsi C. Opsi C ini dia mengikuti aliran air, bisa masuk ke danau-danau. Bisa masuk, kalau ada danau kan terkukung kan, tertutup menjadi satu danau. Kalau nggak ada danau sebagainya, dia ikut aliran air sampai muara sampai ke laut, jadilah mud deposit di laut. Seperti itu. Jadi ternary dose itu tidak bisa dipakai karena dia di yang tadi Bapak bilang di danau apa sebagainya, dia bukan weathering dari rock, dia sudah berupa ini, opsi C yang ini. Ini ya hanya diambil airnya dan sebagainya. Karena begini Pak, lithium kalau nggak di China ya, itu bukan dari rock, bukan dari pegmatit dan sebagainya. Dia dari danau, ada danau tertentu yang agak keruh-keruh dan sebagainya. Itu rupanya rich lithium. Lu bayangkan saja. Jadi kita harus Pak Godang, ya? Sebentar. Maksud saya tuh danau kawah. Jadi itu adalah air panas dari vulkanisme yang tertampung di danau. Jadi danaunya danau kawah ini. Jadi hubungannya itu dengan larutan hidrotermal. Nah ternyata larutan hidrotermal ini membawa REE ini, itu yang di daerah Dieng itu, di daerah panas bumi, gitu loh. Bisa Pak, tapi itu survei tidak bisa pakai yang ini lagi, karena yang ini contohnya tadi dos ini, ternary dos maupun binary, itu cocoknya untuk yang namanya regolith hosted. Ada horizonnya. Cocoknya di sini, kalau itu ya cocoknya di cara berbeda. Tapi ya itu berasal dari ini ion-ion itu yang terakumulasi di sana yang ada di sini. Ya maksudnya gini, apakah dengan metode ternary dan binary ini bisa diterapkan di sistem hidrotermal? Di sistem hidrotermal gitu loh. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Dia untuk weathering. Enggak, soalnya gini, tesis saya mengenai geokimia mengenai emas waktu di Tairua, saya waktu ambil master di sana, itu saya juga memakai metode ternary juga gitu ya, dari yang sudah publikasi gitu. Jadi itu ada hubungannya dengan si larutan kimia itu yang membawa REE itu, dia dengan tingkat-tingkat tingkat alterasi yang dari rendah sampai tinggi gitu loh, Pak. Karena ini begini Pak, nanti bagaimana kita
mengambil major oxide dari rock itu sendiri, itu kan tidak bisa dianalisa, itu kan sudah cairan, Pak. Nah, saya itu waktu itu menganalisisnya major elemen sama major elemen. Jadi dari major elemen itu bisa bisa dideteksi itu gitu loh. Oh gini Pak, yang saya tangkap dari Pak Denny itu adalah mengalami hidrothermal alterasi gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi dengan sistem mendeteksi dengan apa? Melakukan analisis kimia dari major elemen dari batuan, dan itu kan asalnya juga dari larutan gitu ya, deposit ini misalnya gitu kan. Jadi makanya apakah mungkin dibuat ternary-nya gitu? Karena tesis saya itu mengenai itu. Ternary dose tidak bisa untuk hidrothermal. Karena hidrothermal ada injeksi silika dan zona-zona tertentu di mana potensinya dia tidak, malah ada kadang-kadang ada tambah dan sebagainya. Ada satu model yang saya antisipasi, kebetulan ada Pak Dani tanya, terima kasih. Ini namanya alteration box plot dari Lux 201. Ini untuk mengetahui bahwa dia condong ke intense alteration atau strong. Kalau intense kan lebih intense ya, strong atau moderate atau weak atau ini yang ya subtle, ini yang inilah yang belum mengalami alterasi sama sekali. Ini namanya alteration box plot. Apakah ini dikombinasikan dengan dos bisa? Harus dikembangkan, Pak. Siapa yang akan mengambil ini sebagai disertasi atau tesis? Jadi ini kombinasi buat ini dengan dos. Ini tantangan buat Pak Godang untuk meneliti di daerah panas bumi. Pak, saya menciptakan dua model saya itu pun udah puyeng, Pak. Biarlah generasi yang akan datang saja, kita yang tua-tua ini ya pakai otaknya jangan terlalu banyak Pak, karena ya, gini, terlalu banyak Pak. Saya tuh kan pernah bikin Pak Godang, Pak Godang, saya tuh pernah nulis bikin karya tulis di jurnal Badan Geologi. Sebetulnya itu untuk memancing penelitian lebih lanjut, tapi saya kecewa ternyata itu tidak ditanggapi oleh para pimpinan, oleh pemimpin kebijakan gitu ya, pemegang kebijakan. Nah makanya sampai sekarang tuh masih penasaran gitu. Malahan yang justru yang respon itu ada salah satu profesor dari ITB, dia tuh dari geologi waktu itu, dia malahan mau membimbing muridnya itu tesis mengenai itu di Kamojang waktu itu, tapi nggak tahu jadi atau enggak gitu. Jadi ini tantangan juga buat Pak Godang kalau misalnya memang berminat untuk meneliti di daerah hidrotermal mengenai REE, mungkin ini tantangan gitu loh. Ya Pak, saya dengar seperti ini. Jadi sekali lagi tadi yang masalah hidrotermal dan sebagainya itu, ini memang ada satu modeling di luar DOS, karena DOS itu untuk pure weathering of rock. Ini gitu ya. Apakah ini di-combine, di-overlay, digimanain lah menjadi satu model new lagi, sebagai new discovery lagi, ya monggo siapa generasi akan datang. Saya dua saja sudah cukup, karena saya menciptakan trapezoid dengan ini, otaknya sudah puyeng Pak. Iya, tapi semangatnya masih tinggi ya, hebat lah. Iya, salut, terima kasih ya Pak Godang, maju terus deh. Ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Iya. Ada pertanyaan dari Muhammad Fadli. Dia bertanya, kebetulan saya bekerja di salah satu pertambangan nikel di daerah Kabaina. Saya mau tanya, di sini saya sebagai grade control, karakteristik ore yang berbeda-beda pada satu lokasi. Proses yang seperti apa ya Pak kira-kira yang terjadi? Kita harus, saya jawab? Ya, silakan. Saya memberikan advice, kita harus tahu dulu zona sana diambil sampel mana, sampel profile. Kalau dibor kan per meter ya, kalau bisa per meter Pak, memang agak mahal sedikit ya. Kadang-kadang perusahaan begini, dia kalau sudah produksi dia tidak mau lagi studi buang uang banyak-banyak. Kita harus akui kalimat saya itu betul 100%. Saya bisa mendapatkan data yang begitu bagus karena saya itu kolektor data geokimia Pak. Kalau ketahuan bos, kadang-kadang saya juga bisa ditegur, Pak Godang, kamu geokimia untuk Interteknya kok banyak sekali. Untuk apa? Untuk sains Pak, ini kan sumbangan perusahaan untuk ilmu, saya bilang. Jadi
yang tadi pertanyaan itu, pada saat bor berapa titik, ya kalau bisa ya hampir kena bedrock. Lihat dia punya disusun, dia punya bentar, mana dia punya itu? Disusun dalam bentuk binary, ini DOS. Dia jatuhnya ada di mana? Karena setiap zona berbeda. Tadi saya mengatakan zona New Caledonia mempunyai similarity dengan Pomala dan Kolaka secara umum. Tapi bukan berarti setiap zona, setiap areal itu pasti cocok. Enggak. Karena kadang ada yang zona, itu saya dapat informasi ini, advice dari Pak Ami ya, Pak Ami Yosef ya, pakar ultramafic nickel. Ada yang namanya base rocknya itu mengalami serpentinisasi. Beda lagi. Kalau yang ada di Halmahera sana dan sebagainya itu, dia malah ada di moderate di sini yang targetingnya. Ini kan contoh New Caledonia ada di sini. Contoh saja. Tidak harus mutlak. Jadi zona yang tadi di Kolaka apa, waktu bor dan sebagainya dianalisa per meternya, RI-nya, NI, nikelnya, strongnya, kadar tingginya ada di mana. Nah, di zona itu kemungkinan besar memang ada di profil yang mana. Contoh ini di Rocky-nya. Ya di sana, New Caledonia di Rocky-nya. Tapi ada yang di sini. Berbeda-beda. Oke. Memang semakin banyak data geokimia yang terkolek, yang kita koleksi, yang kita modeling dan sebagainya, akan memudahkan kita untuk merencanakan untuk miningnya seperti apa. Dan memang butuh dana yang agak banyak, kita harus akui itu. Kita harus akui itu. Saya di sini boleh sedikit komplain, di dalam forum Ikatan Ahli Geologi saya bertanya, pernah nggak Antam, Harita, bukan Hanura ya, Harita, Antam, bor itu setiap meter dianalisa geokimianya full analisis yang terdiri dari 3 kaki. Major oxide, RE, E15 elemen, sedangkan trace elemen termasuk scandium dan sebagainya. Nah, beberapa titik dibikinkan jurnal sehingga ilmuwan generasi akan datang itu berdasarkan itu bisa dikembangkan baik itu new modeling atau seperti apa. Pertanyaan saya ke Ikatan Ahli Geologi di grup itu nggak dijawab-jawab. Saya juga berpikir, kita punya country namanya Indonesia Sabang sampai Merauke, data geokimia sangat luar biasa minimnya minta ampun. Zaman Belanda tidak pernah target yang namanya REE. Sehingga kita lost. Kita nggak ada data, Pak. Kenapa data di tempat saya begitu solid? Kenapa di dalam tadi Bos STD mengatakan profesional geochemistry, tektonik modeling, siapa ingin berlaga dengan saya 24 jam saya tantang. Saya ngomong apa adanya. Saya sampai menciptakan suatu modeling. Tidak gampang, Pak, menciptakan model. Butuh 3 tahun, butuh 5 tahun, kadang butuh 7 tahun. Lama sekali. Jadi dari perusahaan-perusahaan dan sebagainya, kalau sudah produksi, ya cash flow sudah lancar dan sebagainya, mungkin ada ilmuwan dari ITB, UGM, atau apalah, Unhas, atau dan sebagainya, ya ada beberapa titik yang full analisis, sehingga tahu profilnya kira-kira trace element, REE maupun major oxide itu kira-kira ada di mana. Nah, kembali ke pertanyaan ini yang Pomala ini, yang Kolaka tadi ya. Ada di mana? Saya mana tahu ada di mana. Secara umum kurang lebih kata Pak Ami ada di Rocky sini, tapi tidak mutlak setiap zona. Kamu harus analisa full analisis dulu per titik boring. Berapa titik lah? Jadi barusan kurang lebih seharusnya zona ini begitu. Kira-kira begitu, Ibu Ocha. Oke Pak, makasih. Untuk ini ada 2 pertanyaan, saya bacakan saja ya karena waktunya udah terlalu lama takutnya ini. Dari DSDM Maluku Utara. Mohon izin bertanya, bagaimana potensi skandium pada nikel laterite di wilayah Halmahera? Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap pembangunan kawasan industri Weda Bay Park yang diperuntukkan untuk komponen baterai Li-ion untuk mobil listrik? Terus yang kedua adalah pertanyaan dari Kurniawan Syah. Yang prospek di laterite itu, kenapa Pak? Berapa Pak yang sudah diproduksi? Satu-satu dulu. Untuk yang industrial park dan sebagainya zona WDP itu saya tidak bisa jawab, itu di luar kemampuan saya, Bapak. Itu mungkin kalau ada Pak Ami Yosef bisa menjawab. Dan itu saya tidak bisa. Lebih baik saya bungkam, tidak jawab daripada jawab salah. Dan pertanyaan itu, apakah skandium di sana bagaimana? Ya tergantung, orang udah bikin paper, karena begini, data dari perusahaan itu kan tidak boleh dipublish. Mungkin ada beberapa data yang bersifat publish dari mungkin dari UGM atau ITB atau dari mana lah, atau Unhas atau dan sebagainya. Dari sana coba kita lihat possibility seperti apa. Intinya dia
kalau mengikuti format dari New Caledonia itu, dia scandium enrichment mengikuti irama musiknya increasing of dose. Karena dia karena dia diabsorb oleh gotit dan limonit, ada di zona horizon A dan eco E. Begitu yang kedua, Ibu Ocha? Yang kedua, pertanyaan lanjutan dari Mas Kurniawansyah, skandium yang prospek di laterit itu berapa ppm ya Pak yang sudah diproduksi jika mengacu dari Cina atau negara lain yang sudah memproduksi skandium? Ini pertanyaan bagus, terima kasih. Pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan ke Tekmira. Coba kita lihat ini, bentar ya. Kenapa saya tulis begini 50 tanda tanya? Saya pernah mengikuti webinarnya Tekmira mengatakan mereka melakukan trial 50 ppm, kelihatannya bisa, tapi masih tanya ya, kelihatan, dan mereka coba trial untuk yang 70-an ppm. Di mana jangan lupa skandium di sini adalah di limonit yang red atau yang yellow, yang rich coated itu merupakan overburden. Itu saya nggak tahu apakah dari pihak mining laterit nikel itu dijadikan untuk timbun tanah, kan buka jalan harus timbun tanah, atau itu untuk nanti pasca tambang. Saya tidak tahu. Nah, ini memang tugasnya pihak geometalurgi termasuk Tekmira di dalamnya. Apakah 50 ppm itu cukup? Saya juga tidak tahu. Jadi pertanyaan ini saya juga pernah bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga bertanya. Di Australia itu bisa sampai 300 sampai 500 ppm kalau di Eastern Australia. Coba saya kasih ini sebentar ya. Sebentar. Supaya ini juga membuka mata kita. Kita Indonesia itu sana kurang, sini kurang, semuanya juga kurang. Bentar ya. Oke, aku sini bisa masuk nggak? Bentar. Mana tadi? Mana ya? Mana dia? Kok jadi nggak? Oh, sini. Udah itu. Sini. Untuk memasuki lagi gimana ya? Singkong bisa ini ya. Mana dia? Skandium. Ini ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak, tapi belum kelihatan ya? Ya. Ini kelihatan nggak? Ini? Kelihatan Pak, tapi belum kelihatan ya? Iya kelihatan. Kelihatan, coba kita lihat. Ini kelihatan ya? Tapi belum dibuka ya Pak filenya, masih. Oh belum dibuka. Sorry. Sebentar. Cara bukanya gimana? Bentar. Aduh. Kaptek juga ya. Bentar. Sebentar. Mas Kurniawan dan Mas DSDM Maluku. Ini kelihatan nggak sekarang? Kelihatan sekarang. Kelihatan sekarang ya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Angka-angka ini ya. Yang judulnya adalah, sebentar. Yang judulnya scandium specialization in wood class. Ya, dia wood class ya oke lah. Dia sampai 300-an, ada sampai 600-an. Kalau di Eastern Australia. Nah, tapi ini apakah sebagai main produknya dari mining? Kalau yang tadi kita cerita itu, yang saya jelaskan itu adalah existing miningnya, di mana skandiumnya itu dianggap sebagai overburden atau anggap sebagai untuk timbun tanah, sebagai terserah mau tailing, mau overburden atau apa. Nah, di review kembali apakah cut off-nya itu possible tidak. Kalau ini dia tidak perlu nikel lagi, aku langsung sebagai main product saja skandiumnya. Gitu Pak. Jadi pertanyaannya itu sementara di pending, saya juga bertanya. Kira-kira begitu. Oke, Mas Kurniawan dan Mas ESDM Maluku, apakah masih ada pertanyaan lainnya? Silakan. Sebelum saya akhiri. Sementara cukup Mbak, cukup jelas ya Pak.
Oke. Pak DSDM Maluku Utara, apakah sudah terpenuhi pertanyaannya, walaupun pertanyaan kedua belum bisa dijawab oleh Pak Godang mengenai WDB? Bukan kapasitas saya menjawab. Salah nanti saya. Sudah saya unmute, tapi Mas DSDM Maluku Utara tidak ini. Oke, terima kasih semua. Ini pertanyaan sih sudah, saya lihat sudah ini ada dari Mas Haryo juga sama pertanyaannya dengan Kurniawan. Terima kasih Pak Godang atas waktunya. Apakah ada kata-kata ini Pak sebelum ditutup? Saya ingin mengucapkan terima kasih atas advice seperti Bapak Wayan dari UGM, Pak Bambang Priadi ITB, ada namanya Pak Ami Yosef, ada juga Pak Fadlin ya jauh-jauh dari Akita Jepang, Pak Gede Sukadana, begitu juga dengan Pak Ronaldo lagi S3 di Unpad, termasuk Bapak Sugeng Sabtono dari LIPI Karangsambung. Karena jauh sebelumnya kami sudah gladi resik dulu gimana kontrol timingnya. Terima kasih. Terhadap tidak lupa MGI dan IAGI atas Sasami 18 hari ini. Sama-sama Pak, terima kasih. Apakah mau ada tambahan dari Pak Gede Sukadana atau dari Bapak-Bapak yang lain? Silahkan raise hand. Mbak Rosmalia ya? Iya Mbak. Silahkan Mbak.